Halo teman-teman semua, jadi saya ingin menjelaskan mengapa begitu penting untuk menentukan project scope sebelum memulai suatu project dan elemen apa saja yang perlu diperhatikan dalam project scope tersebut. Jadi scope statements atau pernyataan ruang lingkup ialah dokumen yang mendefinisikan semua elemen cakupan proyek beserta asumsi, persyaratan proyek, dan kriteria penerimaan. Nah, jadi project scope statement ini akan bertindak sebagai alat utama bagi para pemangku kepentingan serta rekan satu tim untuk merujuk dan menggunakannya sebagai pedoman guna mengukur keberhasilan proyek secara akurat. Jadi, scope statements adalah bagian dari rencana manajemen cakupan, dokumen yang lebih besar yang berisi semua strategi, aturan, dan prosedur untuk mengelola cakupan proyek. Nah, jadi scope creep adalah apa yang terjadi ketika deliverable proyek melampaui scope proyek. Jadi, ketika proyek mengalami scope creep, menyebabkan semua anggota tim melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana awal proyek. Cara terbaik untuk mencegah scope creep adalah dengan membuat pernyataan scope proyek yang solid dan membagikannya dengan pemangku kepentingan yang relevan sedini mungkin dalam proses pembuatan scope statements. Dengan menentukan scope proyek yang jelas, beberapa keuntungan yang didapat sebagai manajer proyek ialah yang pertama, berhasil memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan proyek. Yang kedua, mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dan mendapatkan dukungan. Ketiga, mengurangi risiko proyek. Keempat, anggaran dan rencana sumber daya dengan tepat. Kelima, menyelaraskan proyek dengan tujuan utamanya. Keenam, mencegah perluasan cakupan. Dan yang ketujuh, menetapkan proses untuk permintaan perubahan untuk proyek yang kompleks. Ada 8 langkah dalam mengembangkan pernyataan ruang lingkup atau scope statements untuk meminimalisir scope creep ialah yang pertama, memahami kebutuhan stakeholders dan mengidentifikasi tujuan proyek. Jadi, salah satu kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek ialah memahami sepenuhnya tujuan proyek dan menjelaskannya dengan cara yang dapat dipahami oleh setiap pemangku kepentingan. Jadi, agar dapat mendefinisikan tujuan proyek dengan jelas, dapat menggunakan metode SMART sebagai tolak ukur yang menjelaskan spesifik, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, measurable, menetapkan bagaimana mengukur kemajuan seluruh proyek, achievable, memastikan tujuan dapat dicapai dalam jangka waktu yang diberikan, relevan, memastikan tujuan selaras dengan harapan pemangku kepentingan, dan terakhir adalah time bound, menetapkan tenggat waktu yang realistis di tahap semua proyek. Yang kedua, membuat perencanaan pengelolaan sumber daya. Jadi setelah tujuan proyek ditetapkan, tahap selanjutnya ialah untuk melihat alokasi sumber daya. Sumber daya ini dapat berbentuk apapun, seperti contohnya untuk menentukan SDM siapa yang melakukan apa dan kapan akan dilakukan. Perencanaan pengelolaan sumber daya sangat penting agar dapat disesuaikan dengan scope statements. Dan yang ketiga, identifikasi kendala proyek. Jadi setiap proyek ini akan memiliki risiko dan keterbatasan. Kendala ini saling terkait dengan satu dan yang lain sehingga memengaruhi yang lain. Kendala proyek dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada biaya, waktu, cakupan atau scope, kualitas, manfaat, risiko, dan sumber daya. Yang keempat ada pembuatan draft pernyataan ruang lingkup proyek. Jadi setelah kita menentukan identifikasi kendala proyek, pernyataan ruang lingkup proyek memberikan perincian terperinci tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim proyek. Bergantung pada kompleksitas proyek, pernyataan ruang lingkup proyek dapat berupa daftar poin-poin, paragraf yang panjang, atau scope of work yang lengkap. Yang kelima, identifikasi hasil akhir proyek dan kriteria keberhasilan. Di bagian dari pernyataan ruang lingkup proyek ini, manajer proyek diharuskan meringkas hasil akhir utama yang memberikan gambaran umum kepada pemangku kepentingan tentang apa yang diharapkan dari produk akhir. Yang keenam, persetujuan stakeholders. Langkah terakhir dalam menyusun dokumen pernyataan ruang lingkup proyek adalah menyertakan bagian persetujuan pemangku kepentingan. Jadi, manajer proyek memerlukan konfirmasi bahwa semua orang memahami dan mendukung proyek tersebut, sehingga hal ini bisa mengurangi pembengkakan biaya di kemudian hari dan meminimalisir resiko yang akan terjadi saat proyek sedang berjalan. Yang ketujuh, pembuatan rencana manajemen perubahan sebagai backup plan. Jadi, rencana manajemen perubahan diperlukan jika proyek tersebut besar dan kompleks dengan cakupan yang sangat luas, banyak kendala, dan pemangku kepentingan yang sama banyaknya. Sehingga, rencana manajemen perubahan adalah sebuah proses yang memandu cara membuat perubahan dalam proyek yang sudah berjalan untuk meminimalisir sembarang orang dapat langsung masuk dan membuat perubahan pada cakupan proyek. Terakhir, langkah ke-8 yaitu membagikan pernyataan ruang lingkup dengan tim.
Setelah difinalisasi, pernyataan ruang lingkup proyek harus dibagikan kepada tim proyek dan para pemangku kepentingan. Demikian penjelasan singkat mengenai mengapa begitu penting untuk menentukan project scope sebelum memulai suatu project dan elemen penting apa saja yang perlu diperhatikan di dalam project scope tersebut.